Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga saya dapat melakukan sebuah presentasi dalam bentuk video yang dimana merupakan salah satu tugas dari dosen pada mata kuliah profesi keguruan. Sebelum itu, perkenalkan saya Nur Wahida dengan NIM 200208501026 yang akan menjelaskan materi terkait judul kasus yang saya angkat, yaitu persepsi siswa tentang metode mengajar guru. Pertama-tama, yang saya hormati Ibu Dr. Hajjah Syamsidah MPD selaku dosen pengampuh pada mata kuliah profesi keguruan serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, adapun pokok pembahasan pada materi terkait judul kasus yang saya angkat yang akan saya jelaskan yaitu terdapat 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian persepsi, yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi persepsi, yang ketiga pengertian metode mengajar, yang keempat jenis-jenis metode mengajar, yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode mengajar. Pembahasan yang terakhir yaitu solusi yang tepat dalam pemilihan metode mengajar. Terkait judul kasus yang saya angkat yaitu persepsi siswa tentang metode mengajar guru. Pada umumnya, siswa yang memiliki persepsi positif terhadap metode mengajar guru akan merasa senang dalam mengikuti pembelajaran, sehingga siswa akan memperhatikan guru ketika menyampaikan materi pelajaran dan ikut serta aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jika siswa memiliki persepsi negatif terhadap metode mengajar guru, maka siswa kurang memperhatikan materi yang diajarkan oleh guru dan sulit untuk memahami apa yang akan diajarkan oleh guru, sehingga akan menyebabkan prestasi belajar siswa menjadi kurang optimal. Pengertian persepsi. Persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan atau menginterpretasi stimulus yang masuk ke dalam alat indera. Persepsi siswa tentang metode mengajar guru merupakan proses siswa menerima dan menanggapi metode mengajar yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas agar tercipta suatu kondisi belajar yang efektif. Pembahasan yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Bimo Walgito tahun 2010, faktor yang mempengaruhi persepsi ada 3. Pembahasan yang ketiga yaitu pengertian metode mengajar.
Nana Sutyana tahun 2010 mengemukakan bahwa metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Metode mengajar dapat dikatakan sebagai alat untuk menciptakan proses mengajar dan belajar. Metode mengajar menurut Tardif tahun 1989 yang dikutip oleh Muhyiddin Shah tahun 2008 ialah cara yang berisi prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan kependidikan, khususnya kegiatan penyajian materi pelajaran kepada siswa. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode mengajar guru adalah suatu cara yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas agar tercipta suatu kondisi belajar yang efektif, khususnya dalam penyampaian materi pelajaran. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu jenis-jenis metode mengajar. Menurut Jamarah tahun 2006, macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode proyek. Metode proyek adalah cara penyajian pelajaran yang bertitik tolak pada suatu masalah, kemudian dibahas di berbagai segi pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. Yang kedua, yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Yang ketiga yaitu metode tugas dan resitasi. Metode resitasi atau penugasan adalah metode penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Metode yang keempat yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan pada suatu masalah yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan secara bersama. Metode yang kelima yaitu metode sosiodrama. Sosiodrama pada dasarnya mendramatisasi tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Menurut Winarno Surakmat yang dikutip oleh Syaiful Bahri Jamarah tahun 2006, pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor anak didik. Yang kedua, tujuan. Faktor yang ketiga yaitu situasi. Faktor keempat yaitu fasilitas. Dan faktor yang kelima yaitu guru. Metode mengajar yang digunakan guru akan menimbulkan persepsi dalam diri siswa. Persepsi yang muncul dari dalam diri siswa berbeda-beda. Ada yang mempunyai persepsi positif maupun negatif. Jika persepsi siswa tentang metode mengajar guru positif, maka siswa akan merasa senang dalam mengikuti pelajaran yang akhirnya berdampak positif pada prestasi belajar siswa. Begitu juga sebaliknya jika persepsi siswa tentang metode mengajar guru negatif, maka prestasi belajar siswa mungkin tidak akan mencapai KKM. Kenyataannya masih terdapat siswa yang mempunyai persepsi negatif tentang metode mengajar guru, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam meraih prestasi yang lebih baik. Hal itu ditunjukkan dengan sikap siswa yang tidak memperhatikan guru ketika guru mengajar. Siswa tidak menghiraukan apa yang diperintahkan guru dan cepat bosan dalam mengikuti pelajaran. Sikap-sikap tersebut muncul karena persepsi siswa yang negatif tentang metode mengajar guru. Salah satu solusi dalam memilih metode mengajar yaitu dengan beberapa syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam penggunaan metode pembelajaran. Syarat yang pertama yaitu metode yang dipergunakan harus dapat membangkitkan motif
minat atau gairah belajar siswa. Yang kedua, metode yang digunakan dapat merangsang siswa untuk belajar lebih lanjut, seperti melakukan inovasi dan eksploitasi. Yang ketiga, yaitu metode yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya. Yang keempat, yaitu metode yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Yang kelima, yaitu metode yang digunakan harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Kemudian syarat yang terakhir yaitu metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Itulah penjelasan dari kasus yang saya angkat, yaitu persepsi siswa tentang metode mengajar guru. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan, dan saya Nur Wahida mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.